Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang proyek web Bangkit Semangat Indonesia. Nah, di sini ada fitur kategori, yaitu terdapat nama kategori apa saja, dan di sini juga ada 4 fitur, yaitu create, read, edit, dan delete. Dan di sini ada data kategori, yaitu kita bisa read atau melihat data ada apa saja ya, dan juga di sini ada fitur insert, yaitu tambah data kategori. Misalkan kita mau tambahkan bela negara, kita submit dan data berhasil dimasukkan, dan lalu akan menampilkan ID kelima, yaitu kategori bela negara. Selanjutnya fitur edit dan delete dibawakan oleh teman saya. Untuk fitur edit, yang pertama, ketika kita mau mengedit sesuatu, tinggal klik edit. Lalu kita ganti apa yang kita inginkan. Di submit, data berhasil diubah. Selanjutnya ketika kita delete, data akan terhapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini terdapat data artikel, yang mana di dalam data artikel ini bisa menambah insert seperti judul, isi artikel, tanggal terbit, gambar, dan kategori. Contohnya seperti tambah data artikel, klik tambah data artikel, selanjutnya tulis judul yang diinginkan dan isi artikelnya. Setelah itu bisa membuat tanggal terbit artikel dan gambarnya, dan memilih kategori yang diinginkan. Habis itu disubmit. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya data berhasil ditambahkan di ID nomor 8. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Setelah data kebaca, selanjutnya itu data bisa kita edit atau kita delete. Coba kita update dulu, atau kita, yang pertama itu ada judul, isi artikel bisa kita update, lalu ada tanggal, gambar, dan kategori. Nah, setelah disubmit, update berhasil dan kebaca. Selanjutnya kita juga bisa ada fitur delete, itu bisa mendelete. Lalu kita pencet OK dan berhasil kita delete. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah itu di sini kita masuk ke fitur yang bernama galeri. Di galeri itu seperti yang tadi, di sini ada tabel-tabel, gambar pahlawan dan keterangannya. Fitur yang pertama di sini kita bisa tambah data galerinya. Nah, di sini kita masukin keterangannya sesuai yang kita inginkan. Lalu kalau sudah dimasukin datanya, kita bisa memberikan gambar. Nah, kalau sudah bisa disubmit, lalu akan keluar notifikasi dan gambar keterangan serta gambarnya sudah berhasil dimasukkan. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada galeri ini kita juga bisa mengedit galeri yang kita buat. Nah, caranya kita klik edit. Bisa kita edit keterangannya. Terus kita juga bisa mengganti gambarnya. Nah, kemudian klik update. Oke. Nah, di sini pada nomor 2 sudah terganti gambar dan keterangannya. Di galeri ini juga kita bisa mendelete atau menghapus galeri yang kita buat.
Nah, caranya klik delete. Nah, pilih oke atau cancel. Udah, oke. Nah, di sini di tabel sudah tidak ada karena sudah tadi sudah kita delete. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini ada data user, tambah user, atas nama Daur, username Daur, submit. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terbuat di kolom nomor 4. Lanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada fitur edit. Kita bisa mengganti nama lengkap, terus username dan passwordnya. Bila sudah kita update, lalu bila kita di sini juga bisa delete apa yang kita mau, lalu oke. Selanjutnya diterangin oleh teman saya. Lanjut, bergeser kepada tampilan utama Bangkitkan Semangat Indonesia. Terdapat sebuah judul Bangkitkan Semangat Indonesia dan berupa menu-menu berupa home, kategori, artikel, galeri, serta login. Jika kita bergeser ke bawah, tentu menu akan bergeser ke kategori, yang dimana kategori tersebut terdapat cinta tanah air, wawasan kebangsaan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta bela negara. Lalu jika kita bergeser ke bawah atau mengklik artikel, terdapat sebuah artikel tentang berita tentang bela negara. Lalu jika kita turun ke galeri atau mengkliknya, terdapat sebuah galeri yang memuat tokoh-tokoh inspiratif seperti Cut Nyak Dien dan Peto Syarif. Lanjut, teman saya. Oke, di sini saya bakal ngejelasin bagaimana fitur login dan logout berfungsi. Dan di sini saya akan pertama mencoba fitur logout dulu. Ketika klik logout, maka user akan dialihkan ke halaman login user. Lalu pada halaman login user ini terdapat autentifikasi user, yang mana user tidak bisa mengakses halaman lain sebelum login. Semisal kita ingin mengakses indeks. Nah, dia tidak akan bisa mengakses karena dia belum login terlebih dahulu. Maka dari itu, dia akan terlempar lagi ke halaman login user. Lalu kita login. Misal kita salah password. Nah, di sini bakal menampilkan alert box yang mana akan menampilkan teks username atau password salah, silakan coba lagi. Misal kita salah username, lalu passwordnya benar, kita menampilkan hal yang sama. Lalu kita coba dengan username dan password yang benar. Dia akan login dan melempar user ke halaman index.php. Lalu di sini saya akan menjelaskan fitur delete, yang mana jika user yang kita gunakan ini di delete, maka user akan terlempar ke halaman login user kembali. Contoh misalnya bukan user yang ingin kita delete. Misalnya sini ada user tester. Nah, jika user itu dihapus, maka user akan dialihkan kembali ke page user. Lalu misalnya jika kita menghapus user yang sedang kita gunakan, nah dia akan menampilkan alert box, Anda menghapus akun yang Anda pakai sekarang, silakan login dengan akun lain. Nah, maka user akan dilempar kembali ke halaman login user. Lalu kita
menggunakan akun lain. Nah, akun yang tadi sudah hilang. Mungkin segitu saja untuk presentasi web programming 1 website Bangkitkan Semangat Indonesia. Kami dari kelompok 15 undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.